Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kantor keresidenan ya, dulu Bakorwil. Ini keadaannya. Bangunan-bangunan peninggalan kolonial tidak dipergunakan dengan baik, peruntukan dengan baik, seperti ini. Ya Allah, salam ya Pak. Terus Pak, angkat terus ya, terus. Becek Pak, lanjut. Ya Pak. Dan ini dapat membersihkan kemarin. Pak Sekda, ini butut kantor teh. Ini kieu lebar. Oh, ini kantor mewah sebenarnya. Oh, alhamdulillah lebar. Lebar. Itu kuseng. Kita urus. Iya. Kantor mewah. Padahal daripada membangun yang baru kemarin ini aja. Jadi kantor yang provinsi di sini ada berapa unit kerja? PTD Pendidikan. PTD Pendidikan. PTD Pendidikan itu per kabupaten, Itu per wilayah. Wilayah. Ada 13. 13 wilayah. Ya, Berarti kan salah satu wilayahnya nanti bisa ngantor di sini. Terus apalagi? Pertambangan, Pendidikan, SDM, SDM, terus DKP, D, DKP, DKP. Dinas Kelautan. Dinas Ketahanan Pangan. Oh, Dinas Ketahanan Pangan. Ada sekitar 7 7 kan bisa hidup berarti ini ya. Ya, biasa. Nah ini salah satu alokasi nanti uang yang kita pakai bisa untuk ini. Nanti tidak pakai aspal Pak, pakai paving block Pak. Nah ini bisa dirombak gitu. Jadi nanti kita acara-acara pertemuan wilayah ya pakai gedung sendiri, nggak usah nyewa. Gedung kita cukup tinggal diperbaiki. Masih dibikin yang suaranya bagus, tidak ngegendrung. Kan senopat tuh eta tangkal itu. Sakedeng deh rugrug eta. Malam ya. Teng manuk teng. Assalamualaikum. Siap. Gampang. Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama barangkali cara kerja saya itu tidak konseptual seperti Pak Sekda yang dokter. Saya bekerja berdasarkan apa yang dirasakan oleh hati saya dan kemudian cepat melakukan eksekusi, dan itu saya lakukan dulu ketika jadi bupati. Saya orang yang selama memimpin 2 periode nggak pernah bawa laptop, nggak pernah bawa catatan, nggak pernah bawa pulpen, nggak pernah bawa teks. Saya hanya mengikuti apa sih yang terjadi di alam ini, kemudian apa yang harus saya lakukan. Nah, pertama saya mohon maaf saya belum menjabat ya, tetapi saya ingin sebelum menjabat ini saya membuat jalan yang terbuka agar ketika sudah dilantik saya tinggal mengeksekusi, dan sudah terjadi sebenarnya sudah lama berjalan. Yang pertama, saya termasuk orang yang tegas. Saya orang yang mengikuti ajaran leluhur. Sudah. Ajaran leluhur itu ajaran karuhun. Ajaran karuhun itu ajaran apa? Ajaran kemanusiaan, ajaran ketuhanan, ajaran nilai-nilai yang mengajarkan tentang manusia, yang dia harus baik dengan alam, baik dengan sesama manusia. Itu ya, nah, perspektif ini yang saya pakai untuk membangun apa sih dalam generasi ke depan. Saya ingin membangun satu literasi dalam pikiran orang Indonesia, pikiran orang Jawa Barat, bahwa mereka itu punya leluhur yang punya peradaban. Saya sekali lagi tegaskan, mereka punya leluhur yang punya peradaban tinggi. Yang menjadi problem adalah hidup kita selama ini tidak pernah mau belajar pada mereka. Kita meninggalkan mereka, kita membelakangi mereka. Sebagai contoh konsep rumah saja, kita membutuhkan sungai tapi kita membelakangi sungai. Kita menghinakan air dalam setiap hari, menghinakan. Ketika hujan air kehilangan tempat, seluruh tempat dibeton.
Ketika hujan air kehilangan tempat berteduh, seluruh gunung dibakar. Ketika hujan air kehilangan tempat, bagaimana dia diam, maka seluruh pasir batu diangkat. Jangan-jangan kita termasuk kategori orang yang murni. Nah, saya ingin membangun kesadaran bahwa beragama itu adalah sikap kita untuk menjunjung tinggi, menghormati alam semesta ini, dan sikap kita untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Itulah sikap beragama. Nah, inilah yang ingin dibangun dalam frame pendidikan Jawa Barat Istimewa itu. Maka ke depan, frame pendidikan Jawa Barat adalah anak-anak yang naik kelas adalah anak-anak yang punya budi pekerti. Walaupun dia pinter, walaupun dia hebat, tapi tidak punya budi pekerti, dia tidak punya hak untuk naik kelas. Kenapa? Pendidikannya gagal. Nah, karena itu yang menjadi perspektif, maka harus dimulai dari guru. Gurunya bagaimana? Ya mau tidak mau, kalau ingin Jawa Barat istimewa, gurunya harus istimewa. Maka pendidikan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah menseleksi guru, membuat format guru yang baik untuk anak-anak kita. Dengan satu catatan penting ke depan, Pak, nanti bisa bikin edaran. Di ruang kelas, di dalam lingkungan sekolah, guru hanya boleh memposting TikTok dan sejenisnya yang berhubungan dengan pendidikan. Belajar di kelasnya, di TikTok nggak ada masalah. Anak-anak berlari, bersepak bola, nggak ada masalah. Tapi jangan guru-guru di kelas-kelasnya itu bertiktok-tiktokan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, butuh pendidikan, kecuali urusan dia di rumah, itu hak dia di rumah. Ini penting. Kenapa? Karena kita ini adalah ingin, bayangin Pak, saya malu kalau lihat di media sosial, bagaimana orang memperbandingkan anak-anak di Cina, anak-anak di Amerika, diperbandingkan dengan anak-anak di kita. Kan malu saya Pak. Ini anak Indonesia, ini anak Amerika, ini anak Cina, anak Tiongkok. Beda ternyata. Di kita masih sibuk tiktokan, di luar orang lain bikin robot, orang lain bikin kerajinan, orang lain menyusun masa depan. Kita mempersiapkan diri menjadi generasi konsumeris yang suatu saat akan terebut. Saya ngomong gak main-main Pak. Hari ini tanah kita sudah terebut di pedesaan, sudah mulai bergeser di orang-orang kaya. Sebentar lagi teknologi kita sudah terebut. Kita ini konsumen loh hari ini, bukan produsen. Nah, caranya kita harus saklek pendidikan hari ini Pak. Nggak bisa lagi pendidikan kita dibiarkan seperti hari ini. Sehingga saya tuh prihatin, setiap hari saya selalu keliling ketemuin anak-anak muda SMA, pulang sekolah nongkrong di saung, cara buang sampahnya nggak bisa, dia lemparin botol ke sawah, habis itu dia pulang membiarkan seluruh sawah itu rusak. Saya bilang, ini sekolah apa ya? Nah, ini harus dirubah. Nah, karena ini harus dirubah, maka kita harus punya pendekatan lokalitas. Sehingga ketika debat saya katakan pendidikan di Jawa Barat berbasis ekosistem. Makanya saya merumuskan kantor itu berdasarkan ekosistem wilayah. Orang kalau ngerti. Makanya saya menyebut kantor gubernur wilayah Sunda Kulon Betawi. Kan gitu, saya ngomong gitu kan. Meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok. Ini kan wilayah. Apa sih di situ? Itu nanti melahirkan satu karakter kebudayaan. Dua karakter ya dengan Betawi. Dari dua karakter kebudayaan itu nanti melahirkan produktivitas publik. Pertaniannya sistemnya apa, arsitekturnya apa, kemudian seninya apa, kemudian fashionnya seperti apa, makanannya seperti apa. Itu jadi rumusan itu, dan itu menjadi sistem di sekolah nanti. Sekolah yang berbasis pertanian, anak-anaknya harus turun ke pertanian. Sekolah yang dekat industri, anak-anaknya harus ngerti dan menguasai industri yang ada di situ. Sekolah yang dekat laut, anak-anaknya harus menguasai teknologi kelautan. Sekolah anak-anak gunung, dia harus mampu merawat dan menjaga gunung, karbonnya, sumber mata airnya, dan membuat landscape gunungnya tertata, melahirkan industri pariwisata. Ini harapan saya, sehingga nanti ke depan sistem sekolah yang dibangun oleh provinsi, desain arsitekturnya harus dirumuskan secara baik oleh tim ahli. Gak boleh ruang-ruang kelas anak kita dibuat oleh kontraktor sembarangan, dibuat dalam rencana sembarangan. Gak boleh. Kenapa? Kita lagi mempersiapkan generasi beradab. Siapa yang mengajarkan ini? Pak Prabowo.
Bagaimana dia membangun SMA Nusantara, Taruna Nusantara? Apa kita tidak malu? Semua orang hari ngomong anak apa? Eta bangunan sekolah naonnya nu alus di Bandung Barat, SMA Taruna Nusantara. Saya pengen dong yang dibangun oleh pemerintah provinsi ini bagus seperti ini. Ruang kelas di rumusan nggak apa-apa mahal juga. Yang penting di ruang kelasnya dilengkapi oleh toilet, jendela yang terbuka terbuat dari bambu. Nanti seluruh meja ini akan bambu, Pak. Saya sudah punya percontohannya. Kemudian tinggi ruang kelasnya disesuaikan dengan udaranya, dengan wilayahnya. Di daerah dataran rendah, bangunannya harus tinggi agar anak-anak tidak panas di ruangan. Sekolah tidak boleh dekat ke jalan raya, Pak. Beresiko, berisik, kecelakaan. Dia harus mundur ke dalam. Dan dia harus punya halaman luas. Dan dia harus dilingkari oleh pepohonan yang mencerminkan peradaban manusia. Sekolah itu harus menjadi tempat di mana anak-anak kita enggan pulang karena betah di sekolah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita merespon publik. Hari ini misalnya ada keributan di Kerawang, di Cikampek, anak-anak nggak bisa ikut seleksi perguruan tinggi negeri. Kelalaian apa? Selesaikan. Gak boleh lagi muncul. Kalau PTD-nya kerja, gerak. Kalau kepala sekolahnya bersilat, ambil keputusan, berhentikan. Itu cara kerja. Jangan malu, Pak. Muncul keluar, anak demo. Malu pemerintah ini kayak gak kerja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ini ijazah. Bagi saya ijazah itu urusan agama loh. Ini persis kezaliman yang dilakukan ketika orang masuk ke rumah sakit melahirkan, bayinya ditahan. Persis. Anda belajar jadi dokter ilmu pendidikan, Anda ngajar tentang kemanusiaan, Anda ngajar tentang Pancasila, Anda ngajar tentang agama, ada umroh tiap tahun. Siswa, Anda tahan ijazahnya. Di mana Anda belajar tentang peradaban? Saya marah sekarang. Kenapa? Loh, sekarang ngomong bahwa kalau ijazahnya diberikan, sekolahnya bangkrut. Emang ijazahnya ditahan, duitnya masuk? Salah. Yang rugi dua-duanya. Sekolahnya rugi, siswanya rugi. Persis rumah sakit menahan pasien ketika melahirkan. Argonya terus bertambah, keluarganya tidak punya kesempatan nyari duit. Dan kebijakan yang akan saya ambil adalah, saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan membayar seluruh tunggakan itu 100%. Tetapi dengan catatan, seluruh bantuan BPMU akan kami hentikan, dan kami hanya akan memberikan bantuan beasiswa untuk seluruh rakyat Jawa Barat yang miskin yang sekolah di swasta, tetapi sekolah swastanya bukan sekolah swasta mahal. Artinya kan ada sekolah swasta yang uang masuknya 10 juta, bayarannya 500 juta, sekolah-sekolah favorit. Tetapi di sini juga ada pembelajaran pendidikan bagi orang tua, Pak. Saya bukan hanya guru yang disalahin, orang tua yang saya kritik. Banyak anak-anak yang orang tuanya dimasukin di sekolah favorit nggak bisa bayar juga. Banyak juga orang tua ngeluh-ngeluh bisa, tapi bayar 1 juta nggak bisa. Orang tua kenapa? Pendidikan anak yang utama. Lebih baik menjual anting, menjual giwang, menjual baju di rumah untuk nebus ijazah. Ini buat orang tuanya. Kenapa? Itu ibadah Anda pada anak Anda. Bapak saya menyekolahin anak 9. Hanya tentara prajurit kepala, palang 3. Ibu saya tukang tuli nandur, anak-anaknya sekolah. Dan bagi dia kehormatan itu adalah ketika anak-anaknya bisa bayaran sekolah, itu kehormatan. Ibu saya tuh puasa-puasa. Nah, hari ini banyak orang yang terlalu bergantung pada negara, kemudian HP anyar, motor anyar, skincare kabeli, hari ijazah sambung nebus. Ini juga kritik buat orang tuanya. Ini kan harus dibenerin. Saya kan ketemu kasus orang yang demo saya di Subang, nangis ibunya tidak bisa beli anaknya sepatu. Harga sepatunya 200.000, skincare per bulan 250.000 hari syairo. Ini keadaan orang tua kita hari ini. Saya mengkritik dua-duanya, orang tuanya juga saya kritik, gurunya juga saya kritik. Ini kan pertemuan dua orang yang karakternya sama. Nah, sehingga saya nggak mau lagi. Udah,
Saya juga orang tuanya, udah deh, ibadah dong untuk pendidikan anak. Teu mampu kenapa? Nggak ada kalimat tidak mampu. Setiap orang yang berusaha itu pasti berhasil. Nggak ada Pak. Orang rajin bangun malam, orang rajin Senin Kemis, orang rajin bekerja. Saya menemukan kasus seorang ibu di Pangandaran tiap hari jual duren, kemudian jual alpukat, anaknya bisa kuliah di keperawatan dengan semester 10 juta. Bisa. Ayo nama legek diheulakeun. Hutang loba. Ini kan harus segera diperbaiki. Jadi negara ini kalau mau benar ya diperbaiki mental dua-duanya. Birokratnya perbaiki, rakyatnya juga perbaiki. Kenapa? Birokratnya baik, rakyatnya nggak beres juga Pak. Saya juga ngalamin kok. Saya tiap hari itu mulungin sampah ketika naik sepeda. Saya mulungin tiap hari sampai bersih. Itu orang yang tiap hari ketemu saya, gaya tiap hari jalan kaki. Tahu-taunya ke nongeng ke micin rundah ke tempat yang saya bersihkan sampai saya marah. Inilah hari ini rakyat kita, Pak. Jangankan memungut sampah yang sampah orang. Jadi di mana yang bersih runtah kudu dipicen ke tempat batu. Ini juga karakter rakyat kita, Pak. Harus dibenerin. Kalau bahasa saya, kalau pemimpinnya mau, rakyatnya kudu mau. Pemimpinnya embe, rakyatnya mau, beak tak mau diakan kumbe. Pemimpinnya mau, rakyat embe, beak, dua-duanya kudu mau. Jadi mau untuk menang hiji kudu loba. Gitu. Nah, ini cara ya. Jadi saya marah pada kedua-duanya, juga saya marah pada orang tuanya yang masih, saya katakan saya marah pada orang tuanya yang masih punya kemampuan untuk membayar di sekolah swasta tapi tidak mau bayar, yang masih punya kemampuan, gitu loh. Tapi ya kalau yang sangat tidak punya mampu ya kita juga nggak ada masalah. Jadi untuk rumusannya di APBD perubahan yang kita susun adalah hitung saja Pak, nggak akan miskin Pak, cukup Pak. Saya yakin betul ketika nanti dipimpin oleh saya Jawa Barat, surplus duitnya Pak, dan itu untuk pembangunan. Kan bisa lihat, saya berikan contoh kok dalam diri saya. Belanja perjalanan luar negeri berapa? 1,2 miliar hapus. Pakai dinas 152 juta hapus. Perjalanan dinas dalam negeri berapa? 1,8, sekian miliar. Udah potong, saya cukup 40%. Udah, gak ada masalah. Berapa sumbangsi dari saya nih? Dari anggaran perjalanan dan gubernur saja dan anggaran baju dinas hampir 2,2 miliar, lumayan. Itu bisa bangun rumah rakyat miskin 54. Karena standar pembangunan rumah rakyat miskin saya hari ini 40 juta. Saya nggak mau 22,5 juta. Kenapa? Saya ingin memuliakan rakyat Jawa Barat. Ruang kelas bikin standar Pak. Kalau sekarang 300 juta, saya minta 350 atau 400. Ada toiletnya, ruangannya bagus, kayunya yang terbaik, bangunannya yang terbaik. Bila perlu dibikin batu bata kayak SMA Nusantara. Semuanya tertata rapi. Saya ingin bangunan yang paling hebat adalah bangunan sekolah. Uangnya cukup. Di mana? Udah. Di dinas pendidikan aja dari anggaran TIK 730 miliar kok, pindahin aja ke situ. Selesai Pak. Gitu loh. Orang lain sudah pergi ke bulan, ya PPDB anu ngukur imah jeung sakola kurang geus cukup dilengkahan kian kilo, malu Pak sebagai bangsa. Nah, ini pertama beresin. Nah, kemudian berikutnya adalah perencanaan Pak. Walaupun istilahnya sekarang apa namanya dari kementerian Menteri Mahasiswa baru itu SPB gitu mah terserah lah istilah ganti-ganti. Yang penting bagi saya mah adalah urang di Jawa Barat budak kelas 3 SMP kudu katarima di sekolah di SMA titik. Udah, itu aja. Nah, caranya bagaimana? Dari sekarang dong. Pulang dari sini sudah mau pakai aplikasi apa? Silahkan. Anak-anak SMP segera mengetik mau sekolah kemana pada sekarang. Sehingga kita sudah mapping tuh, udah ketahuan guru-gurunya di tiap kelas. Sudah tahu, setiap kepala sekolahnya udah tahu, oh anak saya ini ingin masuk ke sini. SMA-nya dilihat, SMK-nya dilihat, madrasah aliyahnya dilihat. Cukup nggak nampung? Nah, ini kalau cukup nampung, sistemnya mau apa? Sekarang mau pakai NEM atau apa istilahnya? Saya nggak tahu sih. Tadi ada 4 jalur itu Pak. Jalurnya? Jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, afirmasi tenau, afirmasi untuk yang miskin, untuk yang difabel. Oke. Kemudian terakhir jalur mutasi apabila orang tuanya pindah. Oke. Jadi intinya mas sarua jeung nu kamari lah nya. Gitu loh. Jadi intinya mah kan di situ sekolah ada SMA, berarti kan yang pertama direkrut yang terdekat. Ya. Setelah yang terdekat yang berprestasi. Ya. Setelah yang berprestasi yang mutasi. Dan mutasi ini kan aneh, loba jelema nu tiba-tiba ganti kakak.
Kan saya juga ngalamin dulu dititip-titipin yang begitu. Pak pindah ke apa di tempat bapak, cina serius. Nah ini makanya umumin dari sekarang, Pak. Nah, artinya rumusannya adalah ketika jalur domisili kurang berarti gampang. Pertanyaannya adalah ketika pakai jalur domisili nggak penuh. Kan harus ada rumusnya. Nah, kalau ada rumusnya, kalau ini bisa selesai dalam waktu 1 bulan, maka di perubahan anggaran kita sudah harus bisa menyiapkan, Pak. Misalnya begini, antisipasi. Kalau saya sih prinsip dasar yang penting anak Jawa Barat sekolah. Saya kan dulu pernah jadi bupati. Isukan budak kemana sekolah? Ya, jangan SMA yang tinggi ya, saya begitu. Kemudian SMK banyak. Saya pernah satu malam bikin 7 SMA dan SMK pernah. Untuk memenuhi. Di mana kelasnya? Ngilu ulah adanya. Ngilu kayasan itu, ku aing diberi nyewa heula. Sekarang lakukan itu. Saya bertanggung jawab. Jadi sekarang kepala UPTD, kepala sekolah, Pak Pino, nges, bangunan naon bisa dipakai. Nu penting mah budak sekolah. Itu pertama. Yang kedua, yang jaraknya jauh-jauh, yang SMP, SMA-nya masih kurang, jaraknya jauh, sudahlah. Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, nges ulah ngomong kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten, itu penting, budak sekolah KB. Nah, itu kan itu ego itu, wah, urang mah aparat provinsi, urang mah aparat kabupaten sarua, setelah KB ge nganyuk, nganyuklah ke Bang Jabar geus ah, naik provinsi nganyuk, naik kabupaten kota nganyuk KB ge aing nyaho. Akur. Kan gitu lah. Nah, jadi gini, ini ada SMP nih. Ada SMP, nih daripada anak ini tidak sekolah SMA, ya sudah aja SMP itu ditambah lagi menjadi kelas 4 atau kelas 9 kan, 10, 11, 12. Di situ aja sekolahnya. Guru nges pinjam pakai. Guru nu aya di SMP ngajar, rumuskan honor tambahan anak. Dari sekarang hitung, Pak. Kan ada yang sekolah favorit, tambah anak Pasikda. Anak Dedi Mulyadi di tangan sekolah lagi numpang halus. Nah, tapi ingat saya bikin sekolah pas saya ngasih contoh ketika jadi bupati. Anak saya sekolah SD dan SMP sekolah satu atap, namanya SD Kahuripan Pajajaran. 2 anak saya. Saya rencana juga nih yang akan saya siapkan SD satu atap. Nah, saya juga di situ. Nah, kemudian kayak anak nu kadua, nu boga duit, nu sakola favorit engenya kok. Nu boga duit mah SD ge nu 10 juta. Bulanana 500. Aya biaya catering nah. Tapi makan bergizi gratis dicokot oke. Emang aing teh nyaho aing. Nah, yang kemudian berikutnya adalah ini saya penting pejabat Pak, pas saya udah kasih tahu kepala dinas pendidikan kabupaten. Coba kasih contoh. Anak-anak pejabat di kabupaten dan di pusat tuh anaknya sekolah di sekolah pemerintah dong. Iya mah sekolah budakna pejabat dinas pendidikan sekolahna di SD swasta. Ari sia kira ningkatkeun kualitas. Mana itu percaya ka SD nu mana dipimpin? Anda tidak percaya. Itu kan mencerminkan ketidakpercayaan pada sekolah yang dipimpin sareng gering asupna ke rumah sakit langsung numpang mana swasta, berarti dianggap rumah sakit pemerintah butuh.